BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Subkoordinator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Bapak narasumber Bapak Muhammad Yusran, yang kami hormati pejabat Eselon 3 lingkup Dinas P3A P2KB beserta staf, yang kami hormati pejabat fungsional lingkup DP3A P2KB, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bontomatene dan Sekretaris atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kaburu dan Sekretaris, yang kami hormati Ketua Kelompok UPPKA Nyurinda Bulena Parangia dan UPPKA Bina Sejahtera beserta anggota serta para undangan yang saya hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat yang diberikan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat pimpinan kantor Bupati Kepulauan Selayar dalam rangka menghadiri acara sosialisasi materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Aksektor. Selanjutnya salam dan salawat tak lupa boleh kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati pada saat sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua arahan atau sambutan dari Kepala Dinas P3A P2AKB, dilanjutkan dengan materi, yang ketiga yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber, dan yang selanjutnya penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih berkahnya acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membuka acara dengan bersama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan atau arahan dari Bapak Kepala Dinas P3A P2KB sekaligus membuka acara secara resmi dan dilanjutkan dengan materi. Kepada Bapak Dr. Andes Andi Masaile kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu yang mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, dalam hal ini Subkoordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, kemudian narasumber yang kami hormati Pak Yusran, para ibu-ibu Kabid Penyuluhan dan jajarannya, Ibu Camat yang kami hormati dan kami mengenalkan selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bontomatene bersama sekretarisnya. Ini juga waktu saya camat dia masih sekretaris. Yang kami hormati para perwakilan kelompok UPPKA dan hadir sekalian yang kami tidak bisa sebut satu persatu yang kami hormati dan kami banggakan. Ya,
Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka mengikuti kegiatan sosialisasi ini, di mana satu hal ketika kita mengikuti pertemuan semacam ini ada 3 hal yang bertambah. Yang pertama yang pasti pengetahuan, boleh jadi yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah sikap kita dan pola pikir kita. Mudah-mudahan di antara ketiganya itu ada satu yang masuk, yang itu. Dan mudah-mudahan kehadiran kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita, panutan kita, suri teladan bagi kita semua. Selanjutnya karena saya didahulukan dengan 2 tugas untuk mengefisienkan waktu, mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu selesai satu, tugas saya sudah selesai satu. Selanjutnya saya tidak akan banyak berteori karena memang itu kompetensi pemateri nanti, tetapi saya akan bicara tentang benang merah sehingga terbentuknya ini UPPK atau UPPKS. Jadi kalau kita sadari dari awal bahwa seluruh piranti apapun kegiatannya itu muaranya, benang merahnya adalah pengendalian penduduk, makanya itu selalu ikut. Nah, dalam perjalanannya mungkin itu juga dijadikan media UPR jadi salah satu kelompok yang dibina dalam rangka untuk mengisi kesenjangan waktu, karena biasanya itu kalau dia akseptor, anaknya tertata kelahirannya, kemudian dia biasanya punya waktu, cuma dia tidak menyadari bahwa dia sebenarnya punya potensi. Nah, disadari itu maka digagaslah sebuah program yang namanya UPPKS. Nah, karena seiring dengan perjalanan waktu itu ada itu, ya, seiring dengan perjalanan waktu maka ini wadah ini perlu di spesifikasi lagi supaya betul-betul harapan kita untuk penguatan dalam rangka pengaturan kehamilan, pengendalian intinya dapat sebenarnya ini bisa berfungsi optimal, maka dia berubah nama menjadi UPPKA. Jadi di situ filosofinya. Lalu apa itu kelompok UPPKA? Kalau dulu kelompok UPPKS itu biar yang biasanya banyak yang lansia dulu masuk pengurusnya, ya. Ada yang lansia, sekarang tidak harus akseptor. Walaupun dia pusmupar pasal usia muda produktif, tapi dia bukan akseptor, maka sebaiknya diarahkan, karena memang arahannya itu harus memang akseptor, artinya peserta KB aktif. Ya, jadi itu. Jadi kita berharap bahwa nanti yang masuk di sini adalah peserta KB aktif, di mana dia juga ini juga sebagai sarana promotif. Jadi kalau mau gabung ya syaratnya begini. Nah, di Kabupaten Kepulauan Selayar ini sudah banyak sebenarnya, banyak sekali ini program kita. Artinya apa, kelompok yang sudah kita bina dan sudah menghasilkan, bahkan saya tidak salah ini tidak diundang ya, di CO itu di desa Patilere itu produknya juga luar biasa. Kemudian di Padang apa itu yang udang ditumbuk itu baru diputar-putar tuh. Nah, ini sasarannya adalah kembali kepada fokus, karena biasanya ibu-ibu kan kalau di rumah itu paling-paling urusan di dapur, di kasur, di sumur, padahal punya waktu luang. Kalau tidak diberikan Bapak kesempatan untuk berusaha, berwirausaha, maka pasti subuh dia banyak bicara gosip ya. Ya, nah potensi inilah yang disadari, makanya dididik, diupayakan supaya bagaimana di dalam hatinya itu tumbuh jiwa wirausaha. Jadi tahu berusaha, tahu bahwa misalnya contoh dia punya potensi, banyak pisangnya, banyak pisang di suatu tempat, banyak pisangnya, apalagi ibu-ibu ini punya pisang. Tapi itu pisang itu tidak mampu dia kelola.
dijual dengan harga murah. Nah ini kan bisa, makanya ini juga UPPK ini lebih mengarah pada hukum industri ya Pak ya, lebih mengarah pada hukum industri. Itu dia bisa mengelola misalnya ini potensi yang ada yang dia miliki itu seperti itu menjadi keripik pisang daripada terbuang. Nah ini kita lihat bahwa dengan kemasan yang bagus, dengan tata kelola yang baik, luar biasa produknya itu. Bahkan kita kalau lewat di mana-mana itu kita bawa, jadi kan oleh-oleh di tempat lain di pinggir jalan, tapi kemasannya sekarang sudah cukup bagus. Kemudian faktor higienisnya jamin. Jadi ini salah satu tujuannya adalah untuk menumbuhkan jiwa wirausaha daripada ibu-ibu aksetor karena punya waktu luang. Kemudian juga memahami pentingnya berpikir inovatif, kreatif dan adaptif dalam menjalankan usaha. Ini bahasa perlu disederhanakan ya. Maksudnya begini, karena kita sudah punya potensi, kita punya sudah ada keinginan untuk berusaha, maka ini perlu didorong lebih baik lagi sehingga dia kreatif, inovatif, bisa memunculkan jadi yang awalnya dia hanya pisang toh, dia berubah menjadi keripik pisang. Kalau sebelumnya keripik pisang itu tidak dalam kemasan, nanti berubah menjadi kemasan. Sama dengan terasi itu ya. Terasi dulu itu terasi selayar memang cita rasanya luar biasa sehingga ada dua yang dipesan oleh orang Bexetla, ada dua ya. Kalau bukan terasi, tidak itu yang minyak, ya Pak. Ya, sekarang itu sudah kemasannya sudah luar biasa, sudah bisa dikirim ke Jakarta itu pakai kemasan yang cantik. Ya. Jadi ini sudah kerja inovatif. Ada PCO, ya, di Tadete juga ada ya, PCO-nya juga sudah ada di Patileri juga ada, di Kabul juga ada ya, di Kabul juga sudah ada dan kemasannya sudah bisa dipasarkan. Dan sebenarnya hanya beda kemasan. Sama saja dengan program BKKBN supaya inovatif, kreatif. Isi dalamnya sebenarnya programnya sama, tapi sekarang case-nya yang berkembang luar biasa. Ya seperti itu. Jadi ada upaya kreatif dan inovatif dalam rangka untuk memajukan usaha itu. Kemudian mengembangkan cinta dan memakai produk lokal. Maksudnya begini bahasanya. Artinya bagaimana kita supaya kan sebenarnya saya berikan gambaran dulu ya, antara mall dengan pasar biasa ya, antara mall dengan toko. Itu di mall luar biasa kemasannya, begitu kita tata kelolanya biasa. Artinya sudah luar biasa kualitasnya, tetapi karena dia dijual di pinggiran jalan, akhirnya nilainya berkurang. Nah, dengan produk lokal ini yang digagas sedemikian rupa, dia bisa bersaing dengan produk yang sudah melalui pabrikan, bahkan yang produk dari luar negeri. Kalau misalnya memang sudah memenuhi standar. Jadi kita sudah mulai menghargai usaha kita. Orang Selayar sudah harus menghargai bahwa PCO itu luar biasa, bahwa terasi Selayar itu luar biasa, enak. Dan kalau dibanding dengan yang lain cuma beda kemasan. Kalau kita yang mengusahakannya, kita tahu. Kadang-kadang kita hanya dipengaruhi oleh nah ini nanti Bapak ini yang akan mengajar kita bagaimana misalnya membangun jejaring, bagaimana merencanakan usaha ya Pak ya. Kemudian produk apa yang kita bisa pilih. Kemudian sesudah itu pembagian tugasnya organisasinya bagus, jelas siapa yang melakukan apa, jelas tanggung jawabnya di sana. Baru kemudian kemasannya, kemudian pembangunan, bagaimana membangun jejaring. Karena biasanya kan rata-rata itu ibu-ibu, kelemahannya itu ibu-ibu ya. Makanya mereka malas ini terus terang BPK ini malas karena biasa ada produksinya tapi tidak laku. Ya Bu ya. Nah, jadi tidak laku itu.
akhirnya menumpuk. Nah ini juga memang perlu jaminan. Sebenarnya harapan kita ke depannya juga termasuk karena Ibu ada ini, bagaimana ada Bapak angkat, ada kerjasama dengan pihak-pihak tertentu di mana begitu ada produksi kualitasnya terjamin, pasarnya jelas. Karena banyak itu, apalagi modalnya pas-pasan. Kadang-kadang itu kalau mau diputar lagi menunggu lagi biasanya tidak bisa berputar. Harus begitu produksi, harus terjual, karena dari hasil penjualan itu lagi baru dijadikan modal. Ini rata-rata ya, rata-rata saya lihat UPBK kita seperti itu. Makanya kita berharap bahwa manajemen usaha itu harus bagus. Apa artinya produksi jika memang tidak diiringi dengan pemasaran yang bagus. Dan untuk menjadi tenaga pemasar yang bagus itu intinya adalah human relationship. Jadi bagaimana kita membangun koneksi, membangun hubungan dengan orang lain. Apalagi kalau saya sedikit sudah masuk ini sebenarnya dah. Apalagi kalau misalnya kita sudah berada pada area pasar, pembeli itu adalah raja. Makanya di situ human relationnya harus mampu memberikan jaminan usaha kita. Melalui komunikasi yang kita bangun, dia merasa nyaman. Biasanya orang tidak mau beli, tapi karena komunikasi yang baik, akhirnya dia mau membeli hanya karena kasihan awalnya biasa jadi. Kasihan kemudian dia coba enak, akhirnya berulang. Nah itu seperti itu. Makanya itu faktor komunikasi juga sangat menentukan dalam usaha. Nah nanti di UPPKS ini, harus ada seperti itu. Ada yang memang tugasnya untuk bidang pemasaran yang melakukan kegiatan keluar, karena kalau tidak ada itu pasti stagnan, hasilnya bunuh dia. Seperti juga pernah ada itu kan, saya lihat di Tanete pernah berhenti tuanunya PCO-nya ya, Tanete. Padahal sudah bagus kualitas produksinya ya. Nah selanjutnya, next. Inilah yang kita bilang Bu, sekedar informasi saja. Saya hanya tidak masuk, sebenarnya bukan rank saya untuk bicara tentang pengelolaan usaha itu. Saya hanya ingin memperkenalkan sekaligus sebagai laporan kepada Ibu bahwa sudah banyak yang kita kelola, dan inilah ya yang kita kami. Yang pertama itu ya Tanete, nama UPBK Tanete Belenda Parania dan seterusnya. Lanjut saja karena bisa dilihat itu. Ini nama kelompok saya yang kita bina. Ya, ada banyak terus sampai habis. Kemudian ada beberapa di samping itu yang sudah terbina, itu ada kelompok usaha UPBKA, Program Prioritas Nasional PROPEN, yaitu satu kelompok UPBKA Nyurinda. Nyurinda mana Bu? Mana itu hadir? Di Kaburu, ya di Kaburu. Kemudian juga memang enaknya di sana juga memang karena pemerintahnya yang peduli, pemerintah desanya juga yang peduli untuk mendorong ini kemajuan ini. Jadi saya karena kebetulan juga ini adalah kampung KB. Mudah-mudahan nanti usahanya makin maju. Kemudian kelompok selanjutnya UPBK Belenda Parania. Baru-baru ada itu ya kamera. Kelompok UPBK Belenda Parania. Pernah juga ikut ya pameran di Makassar. Ikut ya. Kemudian kelompok UPBK Bina Sejahtera. Jadi ini yang kita yang menjadi prioritas di Kabupaten Kepulauan Seribu. Artinya yang lainnya juga itu prioritas, tapi ini yang sudah direkomendasikan menjadi program prioritas nasional PROPEN. Kemudian ya lokasinya Kampung KB Kaburu, Desa Kaburu, Kecamatan Botomenai. Ini yang menyurinda ya. Kemudian untuk jenis usahanya kerajinan tangan, termasuk barangkali apa ya, itu ya, bukan? Nah,
Nggak nyaman. Oh iya ya, nanti di ya. Kemudian kelompok usaha gelar Parangea, Kampung kami Desa Tanete, Kecamatan Bontoate, ini jenis usahanya kue tradisional. Kamu ya seperti kue Borobudur itu. Ada hal seperti kue Borobudur dan lain-lain sebagainya. Ini ada juga ditampilkan dokumentasinya. Ini jadi hari ini saya menyampaikan materi sekaligus sebagai laporan bahwa di Selayar ada seperti ini. Karena saya yakin bahwa secara teori pasti kita lebih yakin bahwa yang khusus membidangi itu punya kemampuan itu melakukan proses transformasi keilmuan kepada ibu-ibu ini. Jadi itu dokumentasinya. Coba deh terus lagi dokumentasinya yang lain. Ya. Ini ada tau? Ada ibu-ibu. Ini di Pajang ini kalau dibawa ke Makassar ini di Pajang ini betul-betul ini. Terus. Ya. Ya, singkat memang karena memang saya kasih tahu, saya bilang model apa yang saya mau sampaikan. Nah, ternyata setelah melakukan komunikasi lebih baik kita tampilkan saja apa yang kita bina daripada kita bicara teori, karena memang dia ada yang punya kompetensi khusus untuk itu. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, ya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan, saya sadar bahwa pasti banyak kekurangan. Nanti mungkin secara teori akan dilengkapi oleh pemateri, dan saya berharap ibu-ibu bersungguh-sungguh seperti yang saya katakan tadi bahwa ada 3 hal. Paling tidak ibu sudah punya pengetahuan dasar terkait dengan proses pengelolaan usaha, termasuk juga memang mengatasi masalah usaha, karena nanti akan disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas DP3A P2KB. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Dan selanjutnya kita beralih ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusran. Kepada Bapak kami persilakan. Ada mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Mohon izin Kepala Dinas, Ibu. Jadi sebelum saya menyampaikan materi saya, perkenankan saya untuk mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Ziaul Haq Nawawi yang seyogyanya beliau yang harusnya mengisi kegiatan pada kesempatan ini, cuman karena bertepatan dengan agenda juga beliau harus mengisi di Kendari, jadi dikasihlah didelegasikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit dari pengalaman kami di lapangan terkait dengan kegiatan ekonomi ya seperti itu. Ibu-ibu yang saya hormati, jadi kalau kita lihat di slide itu, penguatan kelompok produktif berbasis sumber daya lokal dalam rangka ketahanan pangan ekonomi keluarga, itu materi yang diamanahkan kepada saya untuk disampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum jauh saya menyampaikan materi saya, mohon izin. Ini perwakilan dari mana saja nih? Ada tiga kelompok ya yang hadir. Ada banyak tadi. Ada dari Kaburu. Dari mana lagi tadi? Dari Tanete. Terus ada dari mana lagi? Iya. Oh ya, sudah dikasih datanya.
Jadi kebetulan alhamdulillah saya tadi kaget waktu di bawah ketemu dengan ibu-ibu yang setiap hari juga hampir bertemu dengan saya. Jadi mohon izin, saya di Selayar itu sebagai fasilitator Bu, pendamping kegiatan ekonomi dari Badan Amil Zakat Nasional. Nama programnya itu ZCD, Zakat Community Development. Dan alhamdulillah, jadi salah satu kelompok yang disebutkan ini masuk desanya itu Desa Kaburu, masuk salah satu binaan saya Bu. Jadi alhamdulillah mereka ini gitu. Nah, mudah-mudahan dengan keterbatasan pengalaman ini, apa yang saya sampaikan sebentar itu bisa menginspirasi kita semua yang hadir di sini dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Saya kemarin baru-baru ngisi kegiatannya PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu lebih kepada kurasi produk. Kurasi produk itu dia sederhananya itu menyeleksi produk UMKM yang ada di Selayar. Kebetulan itu hari saya dikasih amanah juga untuk ngisi di situ. Jadi sedikit tidaknya dapat pengalaman melihat kira-kira di mana rata-rata kekurangan kita, khususnya ibu-ibu yang bergelut atau sebagai pelaku UMKM, atau sederhananya lagi mungkin usaha rumahan gitu. Oke, next bisa dilanjutkan. Ya. Jadi di kegiatan ini, di materi ini, prinsip pemberdayaan masyarakat. Jadi saya akan sedikit bercerita tentang tiga hal. Yang pertama itu tentang prinsip pemberdayaan masyarakat, yang kedua itu tentang model pemberdayaan kelompok, dan yang terakhir itu praktek cerdas. Nah, itu tiga hal yang insya Allah akan saya sampaikan sebentar. Tapi mohon izin nih, saya lebih suka komunikatif, maksudnya kita dialog saja antara saya dengan ibu sekalian supaya lebih hidup. Untuk ibu-ibu, sudah ada enggak di ibu-ibu semua yang tidak lagi membeli sayur di pasar? Ada enggak? Ada? Sudah ada enggak? Belum ada ya? Nah. Ya. Jadi kalau kepala. Nah, ini salah satu kenyataan yang kita hadapi semua di lapangan ini. Jadi pertanyaan sederhananya begitu. Jadi ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan. Kalau bahasanya saya itu leader-leader yang ditunjuk di kampung masing-masing sebagai orang-orang yang mampu memberikan contoh teladan, sehingga apa yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam keseharian itu bisa menjadi inspirasi bagi ibu-ibu, ibu-ibu yang di kampung juga, tetangga-tetangga bisa melihat, ternyata kehadiran BKKBN dengan kegiatan ekonominya itu luar biasa, berefek positif. Nah, ini contoh kasus sederhana saja yang menurut saya menjadi PR besar. Karena kita itu, apalagi yang di kampung ya, kalau yang di kampung itu saya kira luas-luas sekali lahannya, ada kebun, ada pekarangan rumah. Nah, ketika ini difungsikan betul-betul bisa kita manfaatkan, jadi kita tidak lagi akan membeli minimal sayur, minimal lombok, terong, apalagi, jadi kangkung, sayur-sayuran. Jadi tidak mesti kita di pasar itu, masa biar kelot saja harus beli di pasar. Tidak ya? Sudah bisa ya? Ya, kita lanjut ya.
Kedengaran ya suara saya? Ya. Jadi itu tadi, kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, kalau hari ini kita tidak berpikir bagaimana bisa mengurangi pengeluaran keluarga, itu akan ribet nanti, akan susah. Oke, bisa lanjut lagi. Ya. Jadi prinsip pemberdayaan masyarakat, alhamdulillah ibu-ibu. Jadi saya itu sebenarnya bukan asli Selayar. Belum ya? Oke, kebetulan juga saya ini bergelut di di pembinaan kelompok usaha. Apakah itu usaha ekonomi? Kedengaran ya suara saya? Iya. Kedengaran. Jadi saya dulu pernah di Maros, ibu di Tompo Bulu. Ada orang Maros di sini. Yang berkeluarga saya. Jadi saya dulu pernah di Maros, itu bina ibu-ibu juga. Usaha itu dia pelihara itik-itik petelur. Nah itu kegiatan ekonomi mereka. Terus pernah juga di Toraja setengah tahun di Sulawesi Tengah, waktu kegiatan bencana saya masuk itu dengan tim. Itu kegiatan recovery pasca bencana tsunami kemarin yang lumayan dahsyat sekali itu. Dan terakhir tugasnya itu di sini, karena yang paling jauh itu di daerah Belu, di NTT, Nusa Tenggara Timur, perbatasan dengan Timur Leste. Jadi saya mendapatkan inspirasi. Ternyata ketika ibu-ibu itu dibina, dikasih pemahaman, dikasih lihat potensi lokalnya, sumber daya alam tak, mereka mampu loh menghasilkan uang dengan usaha dari rumah, tanpa harus tanpa harus keluar, tanpa harus merantau jadi TKI dari apa itu. Jadi tidak mesti seperti itu. Mereka itu mampu mengelola sumber daya alamnya. Banyak saya lihat tuh semangat-semangat dari ibu-ibu seperti itu. Nah mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini salah satunya orang-orang yang semangat tadi, ingin mensejahterakan keuangan keluarga, membantu suami. Jadi itulah yang menjadi motivasi kita. Oke, kita lanjut. Nah, prinsip pemberdayaan masyarakat. Setidaknya di sini ada tiga poin. Yang pertama itu partisipatif, yang kedua transparan, dan yang ketiga itu akuntabel. Nah, apa itu ibu yang dimaksud dengan partisipatif? Sudah ada kelompok ya? Nah, kalau sudah ada kelompok ibu-ibu, jadi usahakan dalam kelompok itu harus ada keterlibatan aktif semua anggota. Ada ketua, sudah ada ya? Ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota. Nah, kalau sudah terbentuk dengan baik tata kelola struktur kelompok tak, jadi harapan terbesar adalah harus ada partisipasi. Kalau hanya ketua aja yang selama ini terlibat aktif, sekretaris atau bendahara, kan biasa rata-rata kelompok itu saya lihat itu. Jadi jarang sekali ada keterlibatan secara kompak begitu. Rata-rata itu biasa kalau bukan dari ketua atau bukan dari sekretaris yang mendorong itu susah. Nah, kita berharap, nah ini kan bicara prinsip pemberdayaannya. Jadi harus ada keterlibatan aktif. Apa saja nanti keterlibatannya? Jadi kalau saya itu pengalaman di lapangan, tahap pertama itu di tahap perencanaan. Jadi ibu-ibu semua yang ada di kampung-kampung, di desa-desa yang punya potensi lokal yang luar biasa, tahap pertama yang harus dipikirkan itu tadi, perencanaannya apa? Itu bukan hanya dipikirkan oleh segelintir orang. Kalau sudah ada kelompok, ayo sama-sama sih. Mungkin selama ini bincang-bincang di balai-balai atau di kolom rumah atau di teras rumah itu pembicaranya mungkin masalah sinetron, masalah pokoknya gosip tetangga dan seterusnya yang lagi hot itu. Coba kita alihkan ibu-ibu.
alihkan diskusi kita atau curhatan kita itu dengan hal-hal yang produktif, yang positif. Contohnya, kira-kira apa yang bagus dibikin ya untuk menghasilkan uang? Saya kira ini ibu-ibu milenial sekali nih, ibu-ibu yang sudah punya HP Android, sudah ada Facebooknya, pokoknya sering sekali mengikuti perkembangan zaman di media sosial dan seterusnya. Banyak sekali, saya yakin nih orang-orang yang hadir di sini orang-orang yang tidak ketinggalan zaman, itu yang sudah modern. Jadi partisipatif ibu. Ayo sama-sama di kampung kita dengan adanya kelompok tadi libatkan semua, mulai dari tahap perencanaan, setelah ada perencanaan tahap eksekusi. Oke, kalau sudah ada perencanaan tentu harus dikerjakan, tidak hanya dicerita terus. Kalau dicerita saja pokoknya tidak akan ada yang jadi. Nah, pengalaman, jadi kalau sudah ada yang direncanakan ibu-ibu, saya terakhir itu di Kaburu ya, di Kaburu. Kita bicara Kaburu nih karena kebetulan ada anggotanya. Saya juga hari-hari masuk di sana. Jadi salah satu juga produk yang dihasilkan, ini bukan ibu-ibu ya, yang remaja masjid Bu. Kita bina juga. Ada kelompok anak-anak remaja, salah satunya juga kadarnya PR ya. Salah satu programnya BKKBN. PIK, iya cocok ya? Iya, PIK remaja. Jadi mereka itu punya usaha. Usahanya itu dodol. Nah, kenapa mesti dodol? Biasanya kan dodol itu dia paling banyak atau hadir itu 1 kali setahun. Minimal mungkin hari-hari tertentu, salah satu mungkin pada saat Maulid. Kalau ibu-ibu yang doyan makan dodol, itu kan jarang sekali. Di mana? Kalau kita ke pasar coba cari, di mana bisa didapat? Kalau mungkin ibu-ibunya sering ke pasar Bu ya, di mana? Ada yang tahu nggak di mana? Kalau saya mau makan dodol atau saya mau beli dodol, di mana kira-kira bisa kita dapat? Sudah ada ya? Di kelompoknya Ibu? Rutin produksi Bu ya? Alhamdulillah. Di mana itu Bu? Di Tanete. Sudah ada juga di biasa kalau di pasar, di mana saja tempat anunya, nitipnya. Oh, online ya? Berarti masih di rumah. Nah, canggih itu. Nah, secara online. Di pasar juga ada. Iya. Jadi ini salah satu contoh sederhana yang menurut saya perlu menjadi contoh yang harus dimaksimalkan. Kalau sudah jalan, itu sudah luar biasa. Nah, pertanyaannya, waktu di kelompok binaan saya itu yang remaja masjid ibu-ibu, alhamdulillah jalan. Bahkan terakhir kita rapatkan itu saldo kasnya itu sampai 1 jutaan. Kenapa tidak jalan? Nah, ini yang menjadi pembelajaran. Ya karena yang rata-rata yang tergabung di situ anak pelajar, kalau sibuk sekolah dan seterusnya, jadi turun lagi semangatnya. Jadi ujian apa semua. Memang ada liku-likunya. Jadi tidak mesti naik terus di semangat. Kayak iman. Jadi dalam prinsip pemberdayaan masyarakat atau dalam berkelompok sederhananya ibu-ibu ya, jadi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bahaya sekali ketika ibu-ibu berkelompok kalau tidak ada pegangan tangan, minimal buku kas, karena itu rawan konflik. Jadi begitu, jadi enak. Bahkan mungkin ada agenda rapat bulanan bersama anggota. Kalau tiba-tiba mungkin menurun ke penjualan kenapa? Jadi kan bisa tuh sambil acara bakwan mungkin di rumahnya si A atau ibu B, bicarakan bagaimana caranya. Kalau kekurangan orang yang bisa bantu, saya siap tuh. Maksudnya saling sharing pengalaman, bisa saling bantu. Gitu. Carikan pasar, bagaimana cara menjual. Kan sekarang sudah gampang sekali, apalagi ibu-ibu yang eksis di media sosial. Nah, saya berdasarkan yang saya lihat di Selayar itu lumayan banyak ibu-ibu yang seperti ibu-ibu yang ada di sini, itu aktif sekali menjual lewat Facebook. Gitu. Itu bisa gampang Bu.
Saya kan aktif juga menjual produknya binaan. Itu kalau kita pakai Facebook saja, kita belum sentuh WA-nya, belum sentuh IG-nya, itu bisa jor-joran kalau kita pakai yang organik. Yang organik maksud itu yang kan ada di Facebook itu ada namanya marketplace ya, tempat menjual. Ada juga lewat story-nya, ada juga lewat status-nya. Jadi itu tinggal dijadwalkan, rutinkan saja. Minimal dalam sehari itu 2 kali postingan, dan di di grup di marketplace harus tetap posting produknya. Ada tutorial itu gampang. Kalau kita mau lihat misalnya bagaimana cara kasih masuk atau menjual produknya di marketplace, kalau kita buka YouTube itu gampang sekali dilihat. Kalau mau lebih gampang lagi nanti kita bisa sharing, undang saja saya. Oke. Sampai ke persoalan penjualannya nanti kita bahas lebih detail di belakang. Nah, ini 3 prinsip ini yang tidak boleh disepelekan ibu-ibu ya. Nah, ketika kita berkelompok, itu tadi poin penting sekali, saya berharap itu tadi bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next. Nah ya, pelibatan masyarakat dalam semua proses pengambilan keputusan, baik perencanaan, pelaksanaan bagi hasil, dan kerjasama dilakukan secara terbuka dan termasuk proses pengemasan dan evaluasi. Nah, itulah yang menjadi prinsipnya. Sederhananya seperti itu, Bu. Jadi dalam berkelompok harus ada keterlibatan aktif. Jadi bukan hanya 1-2 orang saja, kompak. Mulai dari tahap perencanaannya, bagi tugasnya, siapa kira-kira yang bertugas pergi beli belanja bahan. Terus setelah ada bahan, bagaimana lagi kesepakatan. Jadi bagi tugas, tidak boleh hanya 1 orang terus yang kerja, tidak boleh. Model kemasan, kita bicara kemasannya. Contoh ya. Jadi rata-rata itu kalau saya belum melihat bentuk kemasan yang bisa membuat orang itu tertarik. Mohon izin ya, walaupun rasanya saya jamin nih, luar biasa rasanya. Tapi kadang yang membuat kita itu tidak naik level, mohon izin ya, gara-gara ini salah satunya kemasan. Nah, seperti yang disinggung tadi sama Bapak narasumber pertama. Jadi kadang kita itu yang membuat calon pembeli itu tiba-tiba walaupun rasanya enak, harganya ekonomis, tapi tadi hanya di sini-sini saja nih bisa dijual. Maksudnya kalau kita mau kasih masuk di lokal maunya murah. Ya. Kalau orang lokal yang mau beli maunya harga murah. Iya, cocok. Pokoknya kalau lokal itu ya lokal saja. Biasa, usah dikemas. Biar tidak usah dikemas, tambah. Kurang lagi murah. Maksud saya Ibu, Iya. karena kemarin itu saya pernah bawa materi kurasi produk, maksudnya penyeleksian produk untuk bisa naik level, dikasih masuk di di tempat-tempat penjualan yang lebih modern, di pasar modern ceritanya. Jadi dia tidak, mohon izin ini kalau kemasan yang seperti ini belum layak. Karena pertama, mulai dari tahap perizinannya kita belum lengkap. Minimal mungkin ada PRT, NIB-nya, pokoknya belum lengkap semua nih. Terus logo halalnya belum ada. Nah, ini masih perlu naik level lagi. Tapi alhamdulillah kita apresiasi karena sudah ada usaha. Beda cerita, tidak bisa dikritisi kalau tidak ada produk. Kan cerita tadi, pokoknya kami ini hanya berkelompok, tidak ada produk. Nah, alhamdulillah nih sudah ada produknya. Sisa kita di keinginan dan kemauan untuk kasih naik level produknya. Kalau mau kasih masuk di pasar modern, kita harus bicara bagaimana perizinannya. Apalagi setelah itu kualitas produknya bagaimana. Terakhir itu di packagingnya, packingan tab. Jadi 3 itu yang dinilai. Oke, kita lanjut.
itu hanya intermezzo ya, maksudnya karena kita bicara produk, saya sampaikan juga hasil pengalaman selama ini. Nah, setelah kita bicara tentang poin yang tadi, kita akan lanjut ke model pemberdayaan kelompok. Jadi dalam berkelompok itu ibu-ibu yang harus, mungkin bagi ibu-ibu juga yang belum punya kelompok ya, atau yang akan ingin atau yang akan membuat kelompok, bisa. Mungkin perwakilan dari semua desa ada, atau dari mana ibu-ibu ya. Jadi harus ada pemetaan dua. Ada namanya itu SDM, dan ada SDA, sumber daya manusianya dan sumber daya alamnya. Jadi usahakan dalam merumuskan produk yang ingin dibuat, itu usahakan bahan bakunya itu melimpah di tempatan. Contoh, apa yang melimpah di Selayar? Kelapa, jambu mete, apalagi? Kenari. Ini ya, melinjo ya. Karena biasa juga banyak dari Surabaya ya. Iya. Bukan juga. Nah, apalagi? Kalau di kampung-kampung ada ini, gintang merica, yang lombok kecil itu Bu ya. Oke. Apalagi? Sebutkan semua Bu. Pokoknya yang melimpah di kampung kita, yang mungkin tidak terpikirkan, ternyata itu peluang usahanya itu menjanjikan. Apa? Kelor. Ada banyak kunyit enggak? Banyak. Di kampung kunyit ya? Iya, banyak. Iya. Sareh, apalagi? Oh ya banyak. Nah, saya kira ini salah satu ibu-ibu kalau ditanya apa potensi di kampung tak, pasti banyak tuh yang bisa jawab. Tapi yang bisa naik level lagi sedikit cara berpikir tak, kira-kira apa ya yang bisa menghasilkan kita itu tidak capek-capek pesan dari Bulukumba, dari Bone dan seterusnya bahan bakunya melimpah di sekitar pekarangan rumah tak. Dan itu kalau kita poles sedikit, diproses sedikit, ada nilai jual yang luar biasa. Gitu. Nah itu perlu dipikirkan. Nah, kalau kita sudah pemetaan sumber daya alamnya, nah kita bicara tentang bagaimana sumber daya manusia tak? Kita semua kira-kira bisa nggak naik level? Maksudnya bisa dikembangkan nggak? Jadi di kampung itu kan mungkin ibu-ibu sebagai kader-kadernya BKKBN ya, kelompoknya, harusnya itu tidak berpikir di kelompok saja, harus gimana kader, karena usia ini kan terus bertambah. Siapa kira-kira di bawah? Ada generasi muda, ada para anak-anak muda. Itu kita bisa lihat tuh di kampung-kampung itu ada yang sudah usianya lansia barangkali. Berapa jumlahnya ini semua perlu diperhatikan. Ada janda-janda tuh. Apa ini kenapa sensitif kalau misalnya janda? Nah, bagaimana cara ibu-ibu minimal ya, kita bicara ibu-ibu yang sudah tergabung di kelompok, bisa pengetahuan tak itu bertambah, keterampilan tak bisa bertambah, itu yang perlu dipikirkan. Nah kalau sudah ada orang yang mau, seperti ibu-ibu yang hadir di sini, tinggal kita pilih usaha apa yang mau kita lakoni, yang mau kita jalani. Gitu. Sekarang mungkin sudah banyak kayak tenteng kenari, terus melinjo apa nih? Emping. Termasuk ini salah satunya VCO yang produk turunannya kelapa. Nah ini bisa dikembangkan. Salah satunya tadi mungkin kerajinan ya dari sabut kelapa. Pokoknya banyak yang melimpah yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi ketika kita sudah melakukan ini, kita akan loncat ke poin kedua itu. Nah, pendampingan masyarakat. Nah, siapa yang akan mendampingi? Diri kita saja kita tidak bisa dampingi. Mau ada bapak di rumah, jangan khawatir. Jadi harus ada pendampingan. Saya kira ada ya yang kalau dari BKKBN itu ya yang dampingi untuk usaha yang ekonominya. Belum ada ya penyuluh khususnya. Belum ada ya. Nah, kalau di di penanaman modal kan ada salah satunya itu ya. Ada di Pulut ya Bu. Sekarang kan tidak mesti berkolaborasi, tidak mesti dari teman-teman BKKBN.
ada di Pulut itu pusat layanan usaha terpadu. Di situ itu bisa kita dapatkan konsultasi gratis. Saya minta kisaran-sarannya. Bagaimana Bapak Ibu, tahu ya, sudah ada yang tahu di mana kantornya Pulut? Sudah ya. Bahkan mungkin sudah ada yang menjadi peserta pelatihannya. Nah, sudah. Nah, ini saya kira tidak perlu lagi cari. Jadi solusinya sudah ada. Bahkan saya secara pribadi, Bu, siap. Kalau ada yang ingin bertukar pikiran, apa yang bisa saya sharing ke ibu-ibu, bagi ceritanya, saya siap bantu. Mungkin mengenai minimal digital marketing, ayo. Mengenai pengembangan produk, ayo. Saya siap. Kalau kita bicara pendampingan masyarakat, karena mungkin hari ini ibu-ibu semua belum ada leader yang bisa dianggap ya, maksudnya yang bisa mendampingi dengan total, bisa ada mentor tak, belum. Pokoknya banyak jalan, yang penting kita ada kemauan. Nah, elaborasi dan implementasi. Jadi kalau kita sudah punya sumber daya alam yang melimpah, sudah punya sumber daya manusia yang bisa bekerja, itu banyak sekali yang bisa kita implementasikan. Mohon izinnya sebentar nanti saya tampilkan di slide terakhir mengenai contoh-contoh produk yang sederhana sekali, tapi nilai ekonomisnya itu luar biasa. Mohon izinnya saya cerita kelompok ibu-ibu yang saya bina di waktu masa pandemi 2020 ya, paling parah sekali. Itu sampai tai kambing itu kita jual, Bu. Iya, kita bikin media tanam. Karena pada saat itu ibu-ibu kan pokoknya demam sekali dengan bunga-bunga. Jadi kita lihat peluang di situ. Oh iya, ternyata ada sebagian yang bikin pot. Kenapa kita tidak berpikir untuk siapkan media tanamnya? Oh, ternyata bisa. Dan itu saya hitung-hitung hampir 500-an kilo itu terjual. Saya jual 5.000 per kilo. Jadi modalnya itu kebetulan di samping rumah itu ada kambing 2 ekor. Memang kita pelihara khusus. Kebetulan kita buatkan kandang dan ada tempat untuk kumpul itu tai. Jadi tadi difermentasi, dibikin, dijual. Seperti yang ibu bilang tadi, lewat online. Jadi online saja, tidak mesti kita sekarang harus cari toko. Karena besar itu, kalau kita mesti cari tempat. Nah, selanjutnya tabe. Monitoring, evaluasi, dan replikasi. Jadi harus tetap dikontrol, Bu. Yang monitoring itu sebenarnya dikontrol ya. Jadi kalau sudah ada kelompok, tetap dikontrol dulu, tidak boleh dilepas begitu. Dan ini siapa yang mesti kontrol? Itu tadi ibu-ibu. Kalau di kelompok itu mungkin ada sekretaris, ada ketua dan seterusnya, sudah terbentuk strukturnya. Jadi harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, susah nanti, kita susah. Kira-kira usaha ini bisa berkembang atau tidak? Pokoknya kita ini hanya gugur kewajiban, mungkin karena kebetulan ada kegiatan ini. Dari BKKBN ingin ibu-ibu tuh ayo dari kira-kira ada enggak yang mau keluarga itu bisa mandiri. Makanya tadi pertanyaan mendasar saya, ada enggak yang sudah tidak beli sayur-sayuran di pasar? Minimal yang itu. Oh ternyata kita semua ini gagal. Itu kegagalan kita bersama. Saya alhamdulillah, saya sudah mulai nanam lombok, mulai nanam ubi. Karena kita mau bahwa minimal yang begitu-begitu, yang bisa kita produksi sendiri, Bu, itu tidak mesti kita beli. Dan modalnya apa ya? Modalnya mungkin, apalagi yang dari kampung-kampung ya, ada lahan. Apa kendalanya misalnya kalau tanam di lombok, dan itu lombok juga biasa itu burung itu yang biasa kasih tumbuh gitu. Yang gintang merica itu yang kecil itu, biasa tiba-tiba tumbuh itu. Kenapa bisa ada ini? Barpas ada tidak mau merawat gitu. Luar biasanya kita ini. Nah, setelah ada monitoring, ada evaluasi. Dievaluasi Ibu. Kelompok sejauh mana berjalannya. Nah, termasuk ini kalau di saya itu di kelompok ada namanya itu rapat bulanan. Rapat ber3 bulan bahkan rapat tahunan sebagai bentuk bahwa kita berkelompok tidak monoton begitu, kita mau
ada peningkatan, gitu. Jadi tidak hanya sekedar gugur kewajiban. Gitu. Nah, replikasi. Ya, tinggal di replikasi ini kan banyak contoh-contoh, Bu. Saya kebetulan tidak bawa produknya. Ada produk yang tidak mesti kita produksi sendiri juga. Ada produk minimal, kami itu di kantor ada namanya terasi yang diproduksi oleh Pak Fahri. Kita rebranding ceritanya, dipercantik kemasannya, dan itu nilainya bisa lebih tinggi nilai jualnya. Dan banyak model-model usaha mungkin di luar sana yang bisa kita replikasi, bisa kita jiplak, Bu. Tapi dengan ciri khas dari kelompoknya ibu-ibu. Oke, selanjutnya sampai jam berapa nih? Harusnya sudah selesai. Ya, ini di daun kelor nih. Nah, sudah ada nggak yang punya produk ini? Banyak. Sudah ada ya? Ada nggak? Ada tuh di pekarangan rumah pohon kelor. Yang biasa saking banjirnya itu daun kelor. Biasa itu saya kemarin di Kaloroi, saya tanya, di apa ini daun kelor? Biasa kalau berlebihan dikasih kambing katanya. Kasih makan kambing, hebatnya itu. Ini kita jual ini, Bu, satu kemasan begini, harganya itu 15.000. Bagaimana caranya diolah? Sederhana sekali. Nah, ini modelnya, contohnya kayak di gambar itu, Bu, ya. Jangan yang tua sekali, Bu, ya. Itu tinggal kita, tidak mesti kita pilah satu-satu lembar, tidak mesti. Tinggal diambil, dijemur dulu dia, tapi di ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Tuh, jadi dijemur dalam bentuk begitu. Tapi jangan tak tumpuk, Bu. Maksudnya jangan tertumpuk-tumpuk. Karena biasa itu dia akan berbau nanti. Jadi harus tipis. Nah, setelah itu kita pakai ada nama blender. Ya, bisa di blender, baru halus, bisa. Kita ini bisa campur jahe, bisa campur serai. Harganya itu rasanya itu lebih luar biasa, dan secara kesehatan lebih sehat ketimbang kita minum teh sariwangi dan kawan-kawannya. Kalau saya tanya, Bu, kalau ibu-ibu bikin produk, taruhlah ini teh kelor, siapa kira-kira yang kaya? Hari-hari kan ibu-ibu misalkan beli teh sariwangi, siapa yang bikin itu teh sariwangi, ibu-ibu? Orang Selayar, ya? Orang Selayar enggak? Bukan orang Selayar. Kita nggak tahu itu siapa bikin. Nah, kalau ini ada depan rumah, maksudnya kalau kita tidak bisa jual, minimal untuk konsumsi. Secara kesehatan lebih sehat. Tapi cara apa? Banyak kok biasa tanam serai, Bu, di depan rumah. Nah, itu bisa tuh di mix, dicampur ini. Rasanya itu enak sekali. Apalagi kalau kita campur gula merah, kita konsumsi itu. Rasanya itu pokoknya enak. Andai kata sudah ada. Ya. Sehingga apa? Uang untuk kita pakai beli teh kelor sariwangi dan kawan-kawannya, teh sariwangi dan kawan-kawannya tidak mesti kita kasih keluar. Ibu-ibu bisa produksi sendiri gitu. Minimal untuk kebutuhan keluarga gitu. Ini contoh yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya apa? Ini latar koko. Alhamdulillah, kebetulan saya kan pendampingnya Kelapa Terpadu di sini programnya. Alhamdulillah, ini asli produknya Selayar, Ibu Usma. Sudah ada yang beli? Sudah ada yang tahu? Belum ya, karena kita berjauhan. Sekarang dikasih lihat, Ibu. Jadi alhamdulillah, termasuk ibu-ibu yang saya bina di Kaburu, binaannya kelompok yang ini, itu mereka sudah pernah bikin ini. Dulu itu ada pelatihan yang diadakan oleh BLK, Balai Latihan Kerja.
Kebetulan kita yang jadi narasumber situ di strukturnya ceritanya. Kita sudah rutin nih jual. Ini kan dari air kelapa nih Bu. Bayangkan itu. Kalau ibu-ibu itu biasa waktu bikin kopra ya. Oh pokoknya itu jangan saya yang bicara ya. Dibuang. Pokoknya dibuang. Nah selain nata de coco ternyata air kelapa itu bisa kita bikin kecap. Air kelapa tua, air kelapa muda bisa. Saya kira kalau nata de coco kelapa muda, air kelapa muda. Tidak mesti Bu. Tidak mesti. Jadi syaratnya itu kalau kita mau bikin nata de coco, mau air kelapa muda, mau air kelapa tua, yang penting sudah didiamkan 3 hari. Dikasih didiamkan saja dulu, jangan langsung pakai pas selesai jualan, cek langsung bikin, jangan dikasih diam dulu. Dia itu campurannya itu gula, set A grade khusus untuk makanan. Dia pupuk Bu, kalau ibu pertanian pupuk set A, tapi dia khusus untuk makanan ya. Ada yang ketiga itu namanya asam asetat glasial atau cuka sederhananya. Tapi dia yang kadar keasamannya itu tinggi, bukan cuka yang biasa kita pakai makan coto atau bakso. Bukan yang itu ya. Gitu. Itu dimasak, didiamkan 6 sampai 7 hari jadi Bu, lembaran. Dipotong-potong, dicuci, dimasak, sudah bisa kita konsumsi dan dijual. Kita jual ini 15.000 per kilo. Isi lebih banyak dan keunggulannya adalah produk lokal. Produk Selayar. Makanya kita itu nata de Silajara. Jadi kita memunculkan ternyata di Selayar dengan potensi alam yang luar biasa, salah satunya kelapa. Kita bisa bikin nata de coco. Ini produk aslinya UMKM, ibu-ibu rumah tangga. Maksudnya dihasilkan oleh usaha rumah tangga, bukan pabrik yang luar biasa, bukan. Oke, selanjutnya kita sekarang ada di Jalan Ahmad Yani. Kita punya market apa namanya, tempat jualan tuh, kantornya Ekonatural. Iya. Minyak kelapa. Ini minyak kelapa, saya kira tidak perlu ditanya bagaimana cara bikin minyak kelapa. Cuman kebiasaan kita kan kalau di pasar itu pakai botol itu, yang botol kaca kan. Pokoknya di situ-situ saja tempat dijual. Kalau pertanyaan bisa nggak dijual di Makassar kalau pakai botol kaca begitu? Nah itu. Jadi ibu-ibu yang tahu ini sudah tahu sendiri. Nah kalau kita kemas dengan baik, pokoknya nilainya itu lebih luar biasa. Ibu-ibu mau tahu nggak sih berapa saya jualkan ini produknya? Iya dulu. Setelah naik harga kelapa, kami jual harga 40 per liter. Dan alhamdulillah ada yang beli banyak. Itu waktu lagi mahal-mahalnya minyak kelapa, minyak sawit maksudnya. Wah, masih langka kan, waktu langka sekali kemarin. Iya, ibu-ibu kan merintis semua itu. Wah, di bagaimana? Tapi kalau ibu-ibu yang di kampungnya aman, dia bisa bikin minyak sendiri. Jadi itu kita permintaan luar biasa banyak. Bahkan sampai kelompok yang saya bina di Kaburu tidak mampu, karena kebetulan kemarin kita kerjasama dengan Pak mantan Menteri Pertanian ya, Pak Amran Sulaiman. Iya, banyak di order, hampir 500-an liter. Kami buka itu kelompok di Kalotoa. Mereka sekitar 200-an liter mereka bikin. Di samping kelompok-kelompok yang sudah ada, itu banyak. Di samping ada juga kita sudah punya beberapa mitra di Makassar yang yang usaha ikan bakar. Itu tuh enak sekali tuh Bu. Kalau ibu-ibu tahu, ini bicara dari segi enaknya, saya kira ibu-ibu nih sudah luar biasa tahu bagaimana enaknya itu minyak kelapa. Dari segi kesehatan, dia itu lebih sehat daripada minyak sawit. Dia punya asam laurat, dia punya rantai panas itu lebih tinggi daripada minyak sawit. Makanya kalau kita pakai itu, biasanya itu lebih cepat berubah warnanya itu minyak sawit ketimbang minyak kelapa. Dan lebih cepat juga habis minyak sawit ketimbang kita pakai minyak kelapa. Coba Maki, tes. Saya sudah uji coba.
Oke, selanjutnya VCO tadi kelompok binaannya ibu-ibu dari Kabur. Selanjutnya ini ada sabut kelapa tadi yang dibikin. Jadi ini juga nih, ini 15.000 nih kami jual Bu per buah. Jadi modalnya itu rang yang dari kawat itu, sama tang, sama itu Coco Fiber namanya itu Bu. Kita produksi rutin tuh Coco Fiber sama Coco Peat untuk media tanam. Oke, selanjutnya ini abang sehat dari ikan tuna ya. Ada yang punya produknya abang di sini? Ada yang pernah bikin? Gampang itu, nanti diajarin. Ini salah satu kelompok binaan kami nih, binaannya ekonatural juga. Lanjut. Ini budidaya ikan nila. Selanjutnya, ini kita ada di gua nih, ikan air tawar. Dimakan ya Bu, ikan nila. Iya. Enak, apalagi digoreng, dibakar. Pokoknya kalau sudah dimasak enak. Lanjut. Jadi caranya ini Bu, saya sampaikan sedikit ya. Ternyata kalau kita pakai ini sistem aquaponik, kita itu bisa pelihara ikan di bawah. Di atas ini kita bisa tanam kangkung. Iya. Jadi kangkung itu kan ada sekarang itu yang pakai hidroponik, pernah dengar Bu ya? Kalau hidroponik kan perlu kita tambahkan nutrisi. Nah, kalau kita pelihara ikan lewat media seperti ini, itu kangkungnya itu tidak mesti kita tambahkan nutrisi. Jadi dia tuh ada nutrisi yang dihasilkan oleh kotoran ikan. Itu. Lanjut. Ini. Ya, bukan cerita sukses ya. Ini Gintang Merica ya, saya sampaikan. Sekarang kami itu kehabisan stok. Pokoknya ini kan kita bikin kelompok pupuk Bu, yang ini kelompok kecil ini. Pokoknya yang banyak sekali tumbuh itu kalau di kebun-kebun. Kami buka penjualan itu harga 27 sampai 30 per kilo. Berapapun yang ibu punya, mau 1 ton, 2 ton, terserah. Lama sekali saya kompori ini. Pokoknya kalau Pak Cawi itu biasa bawa materi juga, beliau selalu sampaikan. Tapi itu tidak ada yang mampu penuhi. Ini kita lagi kehabisan stok sekarang. Yang ini Gintang Merica, kita bikin kemasan begitu Bu, kan banyak tuh di kampung-kampung. Dipercantik saja kemasannya. Ini 35 satu botol ya kita jual. Pokoknya banyak yang bisa kita atur. Nah, selanjutnya nih kunyit. Nah ini kunyit Bu, biasa kan dikemas biasa Ji. Kalau kunyit ya, pakai plastik itu baru dikasih bakar dengan lilin, sudah selesai. Ini kita produk di kantor itu memang lebih kepada ini produk oleh-oleh khasnya. Makanya itu kemasannya kita percantik. Seperti ini model-modelnya Bu. Jadi dari perizinannya aman, ada BRT, ada halal, gitu. Next. Oh ya, ini sedikit gambaran mengenai HPP ya, modalnya. Jadi kita dapat itu misalnya dari produk VCO itu Rp95.000 keuntungannya. Keuntungan bersih itu Bu ya. Jadi banyak sekali. Next. Oke, tekelor. Ini tekelor lebih-lebih 73.000. Pokoknya itu tekelor, bisa kita apa uang Bu? Lanjut. Nah tadi koko. Per kemasan itu kita bisa dapat keuntungan 5.000 sekian. Next. Bos sehat. Ini lebih menggila ya Bang Sehat 700-an. Lanjut. Nah, bagaimana dengan produknya Ibu? Bagaimana?
sudah ada muncul gambaran. Pokoknya pulang dari sini mungkin full itu semangat. Wah, kita begini deh, dipercantik sedikit, kita mau jual. Setelah itu lepas sudah tidak ada tindak lanjut. Jadi kuncinya itu saya banyak sekali. Terakhir saya juga pernah bawa materi begini di ibu PKK-nya Kelurahan Benteng Utara. Pokoknya itu menggebu-gebu pokoknya. Tapi ada tapinya. Selepas itu bagaimana? Jadi biar saya berbusa-busa ibu, dari ibu yang dari provinsi yang luar biasa menghadirkan kegiatan ini, sudah hadir di tengah-tengah kita juga. Kalau bukan dari diri tak semua yang ingin berubah, susah, berat. Jadi kuncinya itu ada di ibu-ibu semua. Biasa itu keluhan tak modal. Ternyata bukan modal, kemauannya. Jadi banyak itu uang. Nah ini modalnya tidak butuh tidak butuh uang yang berjuta-juta bu, ratusan ribu ji kalau mau memulai. Tapi tadi kembali lagi kepada ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi kedua yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusran. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Untuk sesi selanjutnya ya, mungkin karena waktu kita yang terbatas, jadi bagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mau menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh narasumber tadi, bisa menghubungi Bapak Muhammad Yusran. Katanya bisa dihubungi nomor di bawah ini, nanti disampaikan oleh beliau. Kalau sempat berjejaring dengan Kaburu, ada nomor saya. Ya, nomor 085, nama Yusran Ekonatural, supaya nanti banyak Yusran di kontak. Yusran Ekonatural, nomor HP 085 205 752 378. 085 sudah 085 205 752 378. ya 378. Oh ya, cantik ya, terima kasih. Tak balik. Ya. Jadi sudah dicatat semua? Ya. Jadi untuk selanjutnya bisa berkomunikasi dengan Bapak Yusran. Untuk menutup acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.